Jadi kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Saya Rama, saya Alin, saya Cynthia, saya Nadia, saya Deksa. Saya Dabi. Kami akan melakukan studi wisata ke Lubang Jepang. So, stay tune! Lubang Japang memiliki 132 tangga dan yang sekarang ini sudah mengalami perubahan. Lubang Japang ini diresmikan pada tanggal 11 Maret 1986 yang diresmikan oleh Bapak Fuad Hasan. Dulunya, lubang Japang ini berdiameter sebesar ban mobil. Lubang Japang aslinya memiliki tinggi 165 cm. Semakin kita ke bawah, udara yang tersisa semakin sejuk atau dingin. Pada malam harinya, udara di dalam lubang Japang akan terasa hangat. Pembuatan lubang Japang ini memakan waktu 2 tahun 7 bulan 6 hari. Tanah lubang Japang ini berasal dari berbagai jenis tanah. Ada tanah bata, tanah kapur, dan tanah merah. Semakin kena air maka akan semakin kuat. Di dinding lubang Japang terdapat sekat-sekat yang berfungsi sebagai tabung udara, tempat agar tidak terjadinya pantulan suara, dan sebagai batas kerja untuk para pekerja yang membuat lubang Japang. Terdapat beberapa misteri dari lubang Japang, yaitu tanah galian lubang Japang tidak diketahui di mana keberadaannya, tidak diketahui berapa banyak orang yang meninggal, dan pemimpin yang membuat lubang Japang bernama Watanabe belum ditemukan hingga sekarang. Para pekerja paksa lubang Japang berasal dari Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan sebagainya terkecuali Pulau Sumatera. Kemudian, setelah meninggal, mereka akan dibuang ke sungai. Nah, pada ruang amunisi ini berfungsi sebagai penyimpanan senjata. Saat ini, senjata-senjata tersebut berada di museum. Ukuran ruang senjata ini kurang lebih 20 meter. Terdapat 6 ruang amunisi dalam lubang Japang. Terdapat 15 lorong yang memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Pada penjara, tanah yang menumpuk dalam penjara berasal dari jalanan lubang Japang. Penjara ini Jepang gunakan untuk menyiksa orang yang tidak berguna kemudian dibawa ke dapur. Kenapa di buang kosong itu menghilangkan beban? Bentar aja masuk. Ya. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Masuk. Gas, Bang. Dapur lubang Japang tidak digunakan untuk memasak, melainkan untuk membunuh orang yang sudah tidak bisa bekerja. Dapur ini adalah ruang kedap suara. Kalian buat bunyi nggak bisa. Karena kalau kalian teriak di sini mati suaranya. Nah, itu nggak teriak. Saya yang teriak sendiri ya. 1, 2, 3. Hai! Di dalam dapur ini terdapat lubang di bagian bawah yang langsung tembus ke Sungai Ngarai Siano, dan juga terdapat lubang di bagian atas yang panjangnya kurang lebih 10 meter. Berfungsi sebagai tempat pengintaian aktivitas orang Siano. Orang tersebut ditangkap, kemudian dibunuh, dirampok, dan dibuang ke Ngarai Siano melalui lubang bagian bawah di dalam dapur tadi. Pada pintu utama, bagian yang pertama kali digali saat membuat lubang Japang, dan ruangan ini memantulkan suara. Pada ruang makan ini, di tengah-tengahnya memiliki 2 ruang makan yang digunakan oleh pejabat Romusa. Pada pintu pelarian, ruangan ini tembus ke jurang Ngarai Siano. Panjang ruangan ini kurang lebih 40 meter. Ruangan ini digunakan sebagai pintu pelarian ketika dulu ada orang yang terkepung, mereka menuruni jurang dengan akan-akan tumbuhan, kemudian melintasi sungai dan lari ke daerah Koto Gadang. Serta pintu penyergapan yang digunakan untuk menangkap orang yang dipantau di pintu penyergapan. Kayak terasa? Kita balik ke cerita lagi. Lubang ini dipergunakan sebagai pintu penyerapan. Jadi setelah orang-orang yang mereka mana udah bekerja di sini, ya mereka bakal tangkap di ruang. Ini berada di atas area. Itu sekitar ada 10 meter. Nah, jadi gimana nih teman-teman? Seru kan? Sekian video dari kelompok kami.
dan sampai jumpa. Dadah!